Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Ngopi Podcast. Nah, kali ini kita akan bahas terkait sholat, yang mana sering kita lakukan, tapi kali ini kita bukan bahas rukunnya, melainkan syariat hal-hal kecil yang biasanya kita lupakan atau kita sepelekan. Di samping saya sudah ada Gus yang kalau dulu tuh milenial, ini juga milenial, cuman lebih rock and roll nih. Nah, ini udah ada Gus Faha di samping saya yang selalu menemani kita di acara Ngaji Ngopi. Nah, Gus, ini bagaimana Gus fenomena sholat yang sering jenengan atau sering terlihat umat ini bagaimana ketika melakukan sholat? Yang pasti saya nggak sering melihat sholatnya orang-orang ya. Terus? Saya juga nggak sering memperhatikan sholat saya sendiri. Kenapa tuh? Ya memang karena saya sendiri masih belajar mengenai mungkin banyak atau elemen-elemen, variabel-variabel yang perlu kita perhatikan. Khususnya saya perhatikan sendiri untuk memperbaiki kualitas sholat saya. Mungkin seperti itu. Ini biasanya bahasa seperti ini kan merendah untuk meroket nih. Ya biasanya gitu. Oke Gus, nah Belum dapat punchline-nya soalnya. oke. Kalangan Gus itu seperti itu ya kayaknya, merendah untuk meroket ini. Nah, jadi kan kita kan bahas terkait hal-hal kecil atau kita anggap sepele dalam melakukan sholat nih. Yang pasti sholat itu kan sebelum melakukan sholat kita wudhu dulu kan, mensucikan diri. Nah, selanjutnya niat dan lain-lainnya mengikuti syariat yang ada. Ya pasti kita mengetahui itu. Bagaimana bila itu terjadi ketika kita lupa dengan jumlah sujudnya atau jumlah rokaatnya? Oke. Bukan lupa sih sebenarnya, tapi kayak aku tadi sudah sudah melakukan berapa kali sujud rukun. Pertama, sebenarnya teman-teman ini sudah, saya rasa memang sudah paham apa saja yang menjadi syarat dan apa saja yang menjadi rukun sholat. Nah ini kedua hal yang berbeda. Oh, berbeda ya? Ya pastinya. Gimana nih? Maka teman-teman ketika bicara sering ini udah kita bahas mengenai rukun, pertanyaannya sudah paham betul apa belum? Oh, benar juga sih. Ya. Benar. Jadi syarat dan rukun itu kalau kita bahas secara bahasa itu memiliki makna yang berbeda. Jadi kalau ada syarat sah sholat itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh musolli atau orang yang akan melakukan sholat itu secara utuh, penuh. Apa aja misalnya, dia pastinya harus seorang muslim. Oke. Akil balik. Terus kemudian harus suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Ini syarat-syarat melakukan sholat. Ya. Sedangkan rukunnya itu yang hal-hal yang wajib dilakukan oleh musolli saat melakukan sholat. Apa aja tuh? Mulai dari niat pastinya sampai salam. Oh ya. Oke. Niat sendiri ini kalau dijabarkan satu persatu ini pastinya sangat banyak. Sangat banyak. Misalnya gini, niat. Jangan salah, apa bedanya niat dengan azmun? Kalau di dalam bahasa Arab itu berbeda. Niat itu adalah menyengaja. Ya. Oh, iya. Niat kita niat ngerokok misalnya. Itu menyengaja menghirup rokok. Terus kemudian kita niat sholat, berarti kita menyengaja melakukan sholat. Sebenarnya azmun memiliki makna yang sama, juga menyengaja melakukan hal ini, itu namanya azmun. Terus apa bedanya niat dan azmun? Nah ini berbeda. Bedanya di mana nih posisinya? Ya. Kalau niat
itu ketika orang ini melakukan sambil jadi ini, niat itu mahalnya, tempatnya itu di hati. Azmun juga tempatnya di hati. Jadi yang kita ucapkan, misalnya usolli fardhu zuhri misalnya, atau ini asar, usolli fardhu asri lillahi ta'ala. Itu niat yang kita ucapkan, itu bukan termasuk niat. Itu hanya menuntun hati kita. Oke. Jadi menuntun. Niat yang sebenarnya itu yang berada di hati. Benar nggak ketika kamu mengucap A itu, niatmu di hati A juga. Nah, sedangkan niat punya ketentuan, muktarinan bi awali juz'in minas sholat misalnya. Apa itu? Bersamaan dengan awal dari juz sholat. Apa tuh? Awal juz sholat apa? Rukun awalnya sholat yang berupa gerakan apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bukan ininya loh ya. Mengangkat tangan, ini hukumnya sunnah. Kalian Allahu Akbar dalam kondisi gini nggak masalah. No problem ya? No problem. Tapi ketika mengangkat tangan, ini hukumnya sunnah. Takbiratul ihram itu Allahu Akbarnya. Oh gitu. Lah, niat wajib dibarengkan dengan takbiratul ihram itu sendiri. Itu niat. Contoh. Ya misalnya gini, Allahu Akbar. Saya Allahu Akbar diucapkan. Tapi di hati saya usolli fardhal asri. Aku niat salat asar. Karena Allah Ta'ala. Sulit ya, memang sulit, tapi butuh latihan memang. Artinya ini kan antara mulut sama hati ini ada perbedaan ucapan, Gus? Iya. Allahu Akbar hanya diucapkan, sedangkan niat berada di hati. Jadi misalnya usolli fardhu zuhri diucapkan di hati. Itu niat. Ya. Itu pun banyak sekali sudut pandang ulama. Di muhadzab pun banyak. Maksudnya sudut pandang yang seperti apa nih? Misalnya Allahu Akbar itu kan diawali dengan hamzah. Usolinya harus berbarengan dengan hamzahnya Allahu Akbar. Itu kan sulit juga. Oh iya. Berarti usoli di hati tapi Allahu Akbar diucapan bareng. Oke. Karena bahasa di kitab itu muktarinan bi awili juz'in, bersamaan. Kata bersamaan berarti mulai bareng, akhir bareng. Tapi menurut ulama yang arjah, yang lebih unggul itu nggak harus bareng bareng tuntas, enggak. Tapi gimana nih Gus, kalau nih ya kita sebagai orang awam awalnya kan kita tidak mengetahui hal tersebut nih. Nah, Tapi ada juga beberapa orang yang mengetahui, dan barusan saya mengetahui itu kan. Tidak melakukan itu, ya. apakah itu membatalkan sholat? Ya pastinya la hukma ala ghairi alim. Tidak ada hukum bagi orang yang tidak punya ilmu, ya yang tak tahu ilmunya itu. Tapi kalau sekarang sampean sudah tahu berarti wajib seperti itu. Oh oke. Nah gitu kan. Jadi teman-teman yang tahu, ia juga harus seperti itu. Mengikuti itu tadi kan akhirnya. Iya pastinya. Karena itu nanti akan membatalkan, salah satu membatalkan sholatnya tadi. Ya makanya ketika orang bilang aku niat ke kampus, tapi dia masih tiduran santai mainan HP, dia bukan dinamakan niat. Dia azmun, dia masih hanya menyengaja dalam hatinya, oke aku apa kuliah. Tapi yang namanya niat ya berarti ketika dia sudah beranjak dari Sudah melakukan tindakan, mulai siap-siap itu aku niat kuliah, itu berarti namanya niat karena sudah diawali dengan awal dari kuliah itu. Artinya itu gini Gus, kalau saya bahasakan ke bahasa nongkrong kita ya. Artinya kalau kita melakukan sholat, awalnya adalah antara hati dan tindakannya itu berjalan bersama, namun dalam kategori sholat ini adanya perbedaan ucapan niat, yaitu di hati sama di mulut tadi. Iya, gitu karena di mulut itu hukumnya sunnah, hanya untuk menuntun hati agar siap. Misalnya nih, usolli fardhu zuhri adaan imaman lillahi ta'ala, misalnya jadi imam. Allahu Akbar. Lah, karena sudah disebut di awal, ini hati otomatis udah siap lah. Mantep lah. Untuk melafatannya dalam hati. Dalam hati Allahu Akbar, di hati aku niat sholat zuhur karena Allah Ta'ala. Selesai. Tapi kalau misalnya Allahu Akbar, niatnya baru setelah itu di hati. Aku niat sholat. Ini maka sholatnya tidak sah. Oh, berarti sebelum Allahu Akbar. Iya.
sebelum Allahu Akbar kita harus memantapkan niat itu terlebih dahulu. Bukan sebelum Allahu Akbar, bersamaan dengan bersamaan, Allahu Akbar. bersamaan Dengan ketika takbiratul kita ihram. Allahu Akbar, Ya. semuanya harus selesai di awal. Ya. Bukan di awal, di saat kita melakukan itu. Oke, pastinya seperti itu. Nah, itu kan Ini hal-hal kecil yang sering dilupakan. bukan dilupakan nih, Gus. Saya pun juga Ya, belum sering tahu orang sama nggak sekali. paham gitu. Sering orang nggak paham karena ini asiknya Islam. Islam itu apa ya? Rancangannya sistematis bener. Heeh. Asiknya. Misalnya orang bilang aku sudah niat bisnis A gitu. Heeh. Tapi dia belum apa-apa. Belum melakukan Itu tindakan bullshit. apapun. Itu Oke. bullshit. Tapi kalau dia sudah dia sudah mulai beli gerobak, aku niat bisnis angkringan. Berarti dia sudah niat bener. Kita tuh butuh reaksinya tuh seperti Iya. apa gitu kan seolah-olah. Nah, itu kan tadi di awal nih, Gus. Kita masuk ke dalam saat kita melakukan sholat. Oke. Jadi kalau pertanyaannya tadi soal lupa, mungkin lupa kita singkirkan dulu. Apa? Kalau Lupa kita sujud, jumlah sujud tadi kan Ah. pertanyaannya di situ. Iya. Karena gini, yang kedua misalnya, yang jadi rukun sholat. Rukun sholat yang kedua yang berupa ucapan yaitu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bacaan yang wajib dalam sholat itu sebenarnya hanya 3. Apa aja tuh? Pertama Al-Fatihah, Al-Fatihah. yang kedua itu tasyahud akhir, Tasawuf. mulai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu yang wajib. Tapi diteruskan Allahumma sholli ala wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sunnah. Sunnah abad. Cuman bahasa abad itu juga penting. Jangan lupakan sunnah abad sholat. Abad itu artinya separuh. Kenapa kok gitu, Gus? Itu gambaran bahwa separuhnya pahala sholat ya ada di sunnah-sunnahnya itu. Oh, gitu. Makanya dikatakan sunnah abad, sunnah separuh. Nah ini kalau nggak terucap, ini eman. Tahiyat iya, tahiyat bener-bener sih. awal misalnya, kita sholat duhur, pastinya 2 rakaat pertama ada tahiyat awal. Heeh. Iya kan? Iya. Tahiyat awal itu sunnah abad. Nggak dilakukan, sah Nggak sholatnya. apa-apa. Sah sholatnya. Cuman dia kehilangan separuh gitu. Ya, ini seperti itu. Al-Fatihah itu juga harus diperhatikan loh teman-teman. Kenapa tuh? Gini, teman-teman itu seringkali Al-Fatihah itu nggak dipelajari benar-benar. Maksudnya nggak dipelajari itu dalam Contoh hal apa? gini, Tajwid, tajwid pastinya, makhorijul huruf, ini penting loh. alasannya Misalnya, teman-teman mungkin pernah guyon misalnya ya. Alhamdulillah. Kalau itu tahu artinya, saya sering dengar orang-orang ngucap itu. Itu kalau saya tahu artinya, saya memang tahu artinya. Ini artinya sangat parah. apa tuh artinya? Kalau alhamdulillah itu segala puji milik Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau alkam Alhamdulillah, alkamdu itu apa? Coba. nggak tahu. Kalau dalam kamus bahasa Arab itu artinya ketep, ketep, blobok. Blobok milik Allah, nah. Ndak sangar belas. Jadi merubah makna. Jauh. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun guyon, ojo terucap itu karena ini wis padha ngerti. Alhamdulillah. Enggak usah. Oh, Itu ucapan-ucapan yang sebenarnya kurang tepat. kurang pas lah. Artinya kalau Bukan kita kurang juga- tepat, sangat hancur itu artinya. Terus kemudian misalnya di lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jangan kalau kan itu ada tasydidnya. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Oke ya. Tapi ketika kalimat iyyaka itu tanpa tasydid, iyyaka itu tanpa tasydid dan teman-teman ini tahu dan diucapkan, itu artinya iyakun, itu kalau dalam kamus itu maknanya adalah sinar matahari. Jadi artinya jadi
hanya kepada sinar matahari kita menyembah dan hanya kepada sinar matahari kita meminta pertolongan. Rusak banget. Tidak sesuai dengan esensi yang ada. Ya jauh. Oh iya iya. Makanya tolong dipelajari pertama Al-Fatihah, yang kedua ucapan tasyahud, karena tasyahud itu sejarahnya keren. Apa nih sejarah? Wah. Secara singkat tapi. Secara singkat aja. Sejarah tasyahud itu adalah dialog Nabi dengan Allah saat Isra Mi'raj. Oh. Saat Mi'rajnya, ketika naik dari dunia ke akhirat. Sidratul Serta Muntaha. Muntaha. Oh gitu. Itu ada dialog. Dialognya makanya kan ketika Nabi mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Lah terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, keselamatan bagimu wahai Nabi dan seterusnya. Terus sama Nabi dijawab assalamu alaina wa ala ibadikas sholihin. Dan semoga keselamatan darimu ya Allah kepada seluruh di antara kita umat-umatku dan ibadah hamba-hamba yang soleh dan seterusnya. Oh, jadi dari 3 tadi wajib bacaan sholatnya. Iya. Tadi ada Al-Fatihah, terus apa tadi Gus? Tasyahud, Tasahud, akhir yang terakhir adalah salam. salam. Jadi ketiga ini adalah kewajiban. Iya. Sebenarnya. Selain itu sunnah. Ya, makanya pelajari betul khusus untuk Al-Fatihah, tasyahud sama salam. Salam. Salam juga kalimatnya jelas ya. Apa? Jadi Assalamualaikum. jangan assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, harus ada asnya. Iya. Al itu adalah al-ta'rif. Al-ta'rif itu bermakna makrifat. Makrifat itu terkhusus. Tapi ketika salamun itu keselamatan yang sifatnya terlalu luas. Makanya kalimat assalamualaikum itu jelas menjadi bacaan wajib dalam sholat. Itu harus ada alnya. Apakah harus komplit nih Gus? Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Assalamualaikum warahmatullah. Itu lengkapnya di situ. Oh. Iya. Satu salam yang wajib. Jadi kan salam itu assalamualaikum warahmatullah kan gitu kan? Ada 2 salam biasanya. Yang Iya, salam salam. yang kedua itu sunnah. Oh, berarti wajibnya itu cuma 1. Iya. Sebenarnya. Bukan itu wajib atau sunnah? Wajib, Oh, wajib. yang pertama. Yang pertama. Yang kedua sunnah, belok-beloknya gini, Hah? ini sunnah. Oh iya. Makanya kalau sunnah ini juga harus ada aturannya. Ada yang namanya tumak nina. Tumak nina itu berhenti sejenak. Nggak bisa terus assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Nggak. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah tik assalamualaikum warahmatullahi. Nggak bisa assalamualaikum warahmatullahi. Banyak orang-orang itu misalnya sekarang ya teman-teman itu ada video-video di pondok-pondok yang sholatnya cepat. Nah iya bener sih. Akhirnya dihujat. Waktu Ramadan biasanya. Ya misalnya saat taraweh misalnya itu seringkali dihujat. Lah dihujat itu sebenarnya harus ditelaah dulu. Yang penting tumak nina. Dan tumak nina itu tidak ada aturan pastinya. Karena diperkirakan minimal seperti bacaan subhanallah. Ketika saya bilang subhanallah itu secepat Selesai. ini 0, sekian detik, maka ini sebenarnya sudah tumak nina. Misalnya saya Allahu Akbar langsung cepat-cepatan, nggak masalah selama itu sudah dianggap dalam kategori tumak nina. Lah sering orang itu sholatnya pelan. Saya sering tahu sholatnya pelan. Terus kemudian saat rukuk misalnya, itu harusnya ada prakteknya ya. Jadi misalnya saat rukuk, tapi dia pelan, tapi nggak ada mandek langsung. Baru rukuk, ketoknya pelan, tapi ini malah nggak sah karena dia nggak ada tumak ninahnya. Nah ini loh yang harus hal yang diperhatikan. Banyak sekali mas. Artinya kalau saya garis bawahi ini Gus ya, kita tidak bisa menilai seseorang untuk melakukan ibadah tanpa kita tidak mempunyai ilmu untuk menilai itu. Iya, nggak perlu menilai. Kita berhati-hati aja untuk berbicara atau menilai seseorang. Pastinya nggak boleh kita menilai kualitas ibadah seseorang kecuali memang ada kesalahan dalam ibadahnya. Misalnya dia nggak sujud atau dia nggak rukuk, bukan menilai ya dalam arti mengingatkan misalnya. Lah itu ada juga gini, misalnya sama sholat, sama yakin sebenarnya sudah sujud 2 kali, saya ingatkan 1 kali, tapi sama tetap yakin 2 kali, maka sah sampai.
Oh, gitu. Jadi makanya itu tadi, kalau lupa Mas, kalau lupa itu kalau nggak keinget sampai sholatnya selesai, sampai ganti jadwal sholat, misalnya duhur ganti jadwal asar, nggak masalah, selesai. Karena kelupaan tadi. Kalau lupa nggak ingat loh ya, Ya berarti kalau lupa itu diboleh-bolehkan nggak aja, ada gitu. hukum. Nggak ada. Lupa itu nggak ada hukum. Oke. Jadi teman-teman, itu tadi adalah pembahasan terkait sholat wajib yang harus kita ketahui. Sekarang kan kalian sudah mengetahui bagaimana hal yang harus dilakukan saat melakukan sholat. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Ngopi Podcast.